Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi radihi wa dzurriyyati wa ali baitihi. Lahumul Fatihah. Ila hadrati abina sayyidina Adam wa mina sayyidatin Hawa. Lisa'idil anbiya wal mursalin syuhada salihin wal ulama'il amilin wal iya'il arifin wal malaikatil muqarrabin li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan walidaina wa muallimina ghafarallahu lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu an. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabun naumi, membicarakan adabnya tidur. Tidur adalah pekerjaan yang natural. Kita tidak pernah menghitung berapa kali kita tidur dan bangun, berapa banyak waktu yang kita pakai untuk tidur. Al-Ghazali mengingatkan kepada kita, tidur pun di sana ada karunia Allah Subhanahu wa taala. Juga ada harapan-harapan yang seharusnya senantiasa kita panjatkan. Antara lain, tidur kita punya nilai di sisi Allah. Tidur kita menjadi tidur istirahat. Yang ketiga, kita dikembalikan ruh kita. Yang keempat, kita berharap agar memori kita yang hilang selama tidur bisa Allah kembalikan dan kita bisa menjalani hidup seperti biasa, seperti saat belum tidur. Oleh karena itu sangat tepat dan kita harus belajar yang diajarkan oleh Al-Ghazali tentang adab-adab tidur. Beliau mengajarkan yang pertama, siapkan kasurmu, siapkan tempat tidurmu. Jangan memakai tempat tidur yang terlalu nyaman karena akan sulit untuk bangun. Dan yang kedua, menghadaplah ke arah kiblat. Tidurlah pada bagian kananmu seperti orang yang mati. Tidur itu seperti orang mati dan bangun itu seperti orang yang dibangkitkan dari mati. Kita berharap bisa bangun kembali, memori kita bisa kembali, sehingga kita bisa hidup seperti sedia kala, mengisi hari, mengisi kesempatan, waktu-waktu kita untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Tapi
bisa jadi Allah menggenggam ruh kita. Maka saat tidur kita juga harus bersiap. Barangkali Allah tidak mengembalikan ruh kita. Hendaknya kita tidur dalam keadaan suci, menyiapkan wasiat di bawah bantal kita, tidur dalam keadaan taubat, dalam keadaan minta ampun kepada Allah, dan berniat kalau diberikan kehidupan akan berbuat sebaik-baiknya untuk semua orang Islam. Al-Ghazali mengingatkan kepada kita untuk mengingat mati. Pada saat seseorang meninggal, orang itu akan sendiri. Ada beberapa yang mengantarkan hartanya, keluarganya, dan amalnya. Harta, keluarga akan kembali. Yang akan menyertai manusia dalam perjalanan menuju Allah hanyalah amalnya. Karena itu kesempatan-kesempatan yang ada harus kita manfaatkan untuk memperbanyak amal, untuk memperbanyak kebaikan. Karena itulah yang akan menjadi teman kita ketika kita di alam barzah, bahkan juga di alam-alam selanjutnya. Para santri, wali santri dan pemirsa, beliau Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengajak kita untuk merenungkan bahwa innal laila wan nahar, sesungguhnya malam dan siang itu 24 jam. Hendaknya kita tidak tidur lebih dari 8 jam. Kalau kita bisa disiplin tidur 8 jam dan usia kita 60 tahun, maka 20 tahun yang waktu dan kesempatan yang kita pakai untuk tidur. Kalau tidur itu tidak kita berikan landasan ilmu, maka tidur itu akan sekadar menghilangkan lelah, tapi tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti 20 tahun umur kita tidak punya nilai, tidak punya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, wali santri dan pemirsa, jangan lupa untuk bersiwak, juga bersuci, dan pada saat tidur tanamkan di dalam hati untuk bisa bangun di malam hari, untuk bisa melakukan sholat malam, atau untuk bisa sholat sebelum subuh. Beliau menulis, rakaatani fi jawfil laili kanzun min kunuzil birri. 2 rakaat pada tengah malam itu seperti perbendaharaan dari perbendaharaan kebaikan. Para santri, wali santri dan pemirsa, setelah kita siwak, toharoh, kemudian berniat
untuk bisa menunaikan sholat malam, atau paling tidak bisa berniat untuk melakukan sholat qabla subuh, ada keterangan rakatani min jawfil laili kanzun min kunuzil birri. 2 rakaat pada tengah malam adalah perbendaraan dari perbendaraan kebaikan. Kemudian ujung persiapan kita untuk tidur adalah doa. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengajarkan doa yang cukup panjang. Bisa langsung dilihat di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian setelah berdoa, bacalah ayat kursi, kemudian amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun sampai akhir, kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Mu'awwidzatain, kemudian Tabarakal Mulk, kemudian zikirlah kepada Allah dalam keadaan suci. Kata beliau, faman fa'ala zalika urija biruhi ilal arsi wa kudiba musalliyan ila ayyastai qadha. Barang siapa yang melakukan amal seperti yang beliau sampaikan di dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelang tidur, maka ruhnya akan diangkat ke arsy dan dicatat sebagai orang yang sholat sampai bangun. Jadi tidur kita berapa jam di malam hari itu akan bernilai seperti orang yang sholat sampai bangun ketika kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Ghazali seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Para santri, wali santri dan pemirsa, itu hari ini bab ini tidak bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan. Insya Allah akan kita lanjutkan besok. Akhirnya selamat berbuka puasa. Semoga makanan dan minuman yang kita makan, yang kita minum mengingatkan kita tentang betapa nikmatnya karunia Allah yang pada hari-hari yang lain itu tidak terasa. Moga-moga dengan mengingat nikmat Allah ini bertambah-tambah syukur kita, dan syukur adalah min maqamatis salihin. Min maqamatis salihin adalah kedudukan orang-orang yang sedang berjalan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.